di-share, di-like juga pasti biar makin ramai streaming ini karena bakal dimulai ronde pertama Master League Season 2 Grup B dan C. Ya, Well ya, sini kita lihat round pertama bermula di mana pesawatnya juga lumayan balance, agak sedikit menyisir ke arah bawah sedikit, dan sudah banyak tim yang turun juga di arah Bullseye. Ini udah ada Lovra yang gua rasa itu bakal setelah next rotasinya bakal bertemu juga sama teman-teman dari Rebellion yang baru kita shout out. Di sisi lain ada EVOS yang secara konstan tadi baru aja dibahas dia bakal turun bener aja di arah observatory juga. Pilotnya lagi baik ya, Pilotnya lagi baik. Di sini ternyata observatorinya benar-benar diturunkan oleh EVOS, tapi nggak ada aura. Auranya jauh banget di factory. Bener. Ya. Kan dia bilang, kata ya di observatory biarinlah si EVOS bertandingnya sama siapa, gue mau cabut aja. Ya. Di sisi lain di arah Sentosa juga bakal ada dua tim nih, ada IOG sama dengan DG juga. So far sebenarnya belum ada yang bersikut-sikutan ya, masih sedikit tersebar lah dari mappingnya itu sendiri. Masing-masing dapat pulaunya masing-masing dan mereka masih bisa ngambil looting dulu, dan berarti ada perbedaan tempo sama yang minggu lalu ya. Karena kita kan liburan juga seminggu juga sama hari sebelumnya lah bisa dibilang juga. Dimana mereka dari awal-awal tuh udah fight. Dan nampaknya di sini RRQ, RBR sorry, Red Bull Rebellion udah melihat keberadaan musuh di depan itu Louvre. Iya bener banget seperti yang lo bilang, memang tempo pace-nya jauh lebih lambat dibandingkan weekly yang awal yang kita tahu sering banget buat langsung ditabrak ketika langsung turun. Tapi di sisi lain sebenarnya udah setup juga dari seorang Zico yang kita tahu ini adalah Zico itu dari PBM Hunter loh saat itu. Wah, dari pasukan dari Seven Envy, sorry. Seven Envy. Iya, terus sisanya rata-rata dari member Red Bull itu baru dari PBM Hunter. Karena memang sejarah dari PBM itu selalu melahirkan anak-anak yang pastinya ini ya berbakat banget di Free Fire juga tentunya. Dan nampaknya memang belum ada pertarungan sampai sejauh ini, masih looting aja dan melihat di sini Bigetron Beat yang bakal naik ke arah atas Riverside di mana ada Aero Black. Yang dimana mereka dia tinggal sendirian dong? Iya, dia sendirian di sini yang menariknya juga, dan gue belum tahu apakah secara research masih miskin banget, bahkan cuma dapat sebuah scar juga, istilahnya cuma baru bersama dengan helmet, belum ada vest sama sekali di hadapannya depan. Ini dia. Langsung coba untuk melarikan diri dengan kalengnya pastinya. Mas Bro ditembak bakal seperti ledakan kali ini dengan Black memilih untuk melarikan diri, dan ini gue nggak tahu teman-teman dari mana. Iya benar-benar. Oh, di Mil ternyata ada di Mil. Well yes, karena dia bisa gue bilang udah setup dengan kalengnya juga, jadi masih bisa kabur. Dan menariknya adalah Black nggak langsung ninggalin begitu aja, karena posisinya adalah dia yang dijemput atau di regroup oleh teman-temannya dari posisi high ground mill. Terus dia bakal nunggu memang satu squad yang tadi Bigetron Beat dari arah posisi lower ground yang maybe bakal ngejar satu orang yang tadi mungkin bagi mereka tuh terpisah gitu. Yes, dan untungnya juga Black tadi nggak keculik ya. Andai kata tadi tembakan yang masuk semua, Black keculik itu sangat-sangat disayangkan banget karena ini masih ronde pertama, dia harus keculik dan ninggalin teman-temannya. Dan itu suatu pilihan yang riskan banget ketika dia nyari vision jauh di Riverside, dan itu sebenarnya vision bagus buat teman-teman ya yang ada di Mil. Jadi pas kita lagi bergerak, ternyata di sana udah ada orang. Jadi kita harus hati-hati untuk gerak, nunggu zona dulu ada di mana pastinya. Ya, dan yang menarik adalah ternyata Lovra ya di sisi lain, yang tadi memang sebenarnya headline-nya terhadap terhadap Rebellion. Dan kita lihat di sini kan ada fight yang udah pecah di arah Mars Elect juga. Seorang Deadly langsung jump shot ke arah sedikit kiri, satu orang harus knock juga bersama dengan Aura Esports di depan. Benar, Ben Boss Nightmare tanpa kita sadar harus tumbang oleh Arki kali ini. Gue gak tahu di mana, tapi tidak ada Arki turun, ada di CPR, tapi di sini juga masih ada Aura yang lagi perang bersama tim Dunia Games. Di mana Rahmat bakal coba untuk berlari, Deadly bakal coba untuk ngejar kali ini. Ampe masih dimakan Comel, langsung dipulangkan ke lobby. Masih Rahmat will be next target, bakal coba dikejar, coba sembunyi tapi kayak gak bisa kemana-mana. Ada gue coba Rahmat, tapi Rahmat akhir dari Dunia Games. Dan DG Urtonal harus menerima puasan di posisi ke-11. Yes, dan Aura Esports yang memang dari kemarin sangat membara. Ngomong-ngomong tentang Aura juga nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang Day 1 sama Day 2 yang basically jadi pilihan ya untuk para survivor juga yang bakal menjuarai atau buyah di hari tersebut, Aura masih merajai juga untuk hari ketiga kali ini. Dan bener aja di mana masih bisa gue bilang pace awal, masih zona-zona 1 juga yang belum bergerak. Di sini dia udah ngetinggal satu squad, DG Eternal harus tumbang di awal-awal. Yes, dan ini yang berbahaya banget karena ketika Aura udah dapetin temponya di awal-awal game, gue rasa bakal nular ke ronde-ronde berikutnya. Betul. Biasanya kalau misalnya udah dapet posisi PD lah ya, PD yang udah dibangun dari game pertama, nextnya itu bakal jauh lebih jadi mental boosting juga. Nah itulah pentingnya kenapa mungkin banyak orang yang bilang ronde 1 kita coba-coba dulu ya, tapi ada juga yang bilang ronde 1 itu kita coba bangun mental dulu.
Bisa, setuju banget. Dan gue setuju banget kali ini juga ada RRQ yang coba melarikan diri karena di belakangnya itu kalau misalkan ungu berarti Aerowolf sih kalau nggak salah ya. Atau RBR, tapi ini RRQ memilih untuk mundur. Ternyata waktu dia lagi fight sama bos, dia kehilangan Pac-Man. Iya, kehilangan satu orang di sini. Tapi walaupun nggak cuma itu aja, di trading dengan 4 poin eliminasi sih terhadap teman-teman dari Hades. Iya. Dan Solver juga masih bertiga, udah ada 2 kali yang di setup nih, dan harusnya sih cuan-cuan aja ya. Kalau kita bandingin sama let's say DG Eternal yang harus tusun gitu di posisi ke-11 juga. Gue setuju juga karena mereka juga pasti masih bisa save placement poinnya karena masih bertiga dan memilih untuk play defensif dibanding lebih agresif ketika mereka punya 4 orang sekaligus. Tapi kali ini mereka udah ngamanin rumah labirin. Kita bakal berpindah dulu ke arah Louvre yang bakal bergerak ke arah Clock Tower. Di sana juga udah ada musuh dari Bigetron Beat yang sudah menepi di arah Clock Tower. Gua rasa Bigetron memang rotasi cepet banget ya. Mereka ke pulau satunya, lalu ke pulau sekarang ke Clock Tower, dan mereka langsung pastinya udah sadar kalau misalnya Clock Tower tuh udah di looting karena tadi udah ada tim juga yang turun di sana dan Louvre-nya ini ada di bawah lower ground yang dimana sebenarnya disadvantage untuk tim Louvre. Kalau kita bandingin sebenarnya Bigetron dari season sebelumnya ya sama season sekarang, gue rasa ini adalah roster paling kuatnya Bigetron Beat dengan dimasukkan seorang Maybe juga di posisi support dari GGWP. Di sisi lain ada Gare juga yang dulunya adalah kapten juga di posisi Star 8 ya. Dengan masuknya 2 member tersebut untuk melengkapi roster dari Bigetron. Kemarin kita lihat beberapa kali Buya juga secara standing gak terlalu ada di posisi bottom table. So ini bener-bener bisa gue bilang apa ya, sebuah kesempatan yang manis setelah akhirnya banyak banget transisi player dari seluruh tim sebenarnya. Benar, gue setuju. Dan memang tadi juga sempat disebutin juga di mana ada roster baru itu memang chemistry sih nggak bakal ini ya, nggak bakal bohong ya. Namanya chemistry itu meskipun ada yang baru gitu yang bagus-bagus, tapi kalau misalkan ada tim lama yang selama ini tuh satu tim terus tuh chemistry bakal lebih kebentuk sih kalau menurut gue. Iya, di sisi lain juga memang bersama dengan Louvre yang baru aja ganti literally seluruhnya. Dimana memang kita juga baru tahu ini adalah bisa jadi perang mantan nih karena ada Jay yang kita tahu sebagai dulunya waktu di BGL juga sebagai kapten ya di posisinya dan sekarang sempat masuk ke tim Elvo, sekarang udah jadi bagian tim Louvre. Kalau misalnya mereka ketemu terus mereka sadar, oh ini tim Bigetron, oke mantan gue. Tapi nampaknya kita bakal berpindah dulu ke arah Island of Gods di mana Beyond berhasil diselamatkan. Nampaknya kali ini di depan udah ada tim Onyx Ares yang sudah coba untuk dipantau oleh Lord dengan XM8-nya. Coba untuk memantau sneaky naik ke atas high ground terlebih dahulu memanfaatkan patahan yang ada kali, tapi sekarang RST berhasil dengan seorang ace dengan angganya. Dan tapi kali ini Lord masih belum bisa memberikan damage ke arah musuh di mana di jembatan terlalu terbuka juga pastinya posisinya untuk IOG bisa free hit banget. Untuk tim Onyx Ares di mana mereka nembak dari open field, tapi ini jembatan yang benar-benar obstacle tuh jarang banget. Ya, tapi yang menarik adalah Hen juga tadi masih bisa selamat. Di sisi lain Beyond juga yang tadi sebenarnya udah cukup low, tapi masih bisa gulung-gulung medical kit lagi untuk regroup lagi. Cuman itu jadi perhatian karena kalau gue lihat tadi member IOG udah masih sedikit ya secara research, di mana medicalnya aja baru 4, bahkan beberapa juga belum punya fast. Jadi lo udah ngebuang research di awal-awal walaupun akhirnya nggak tumbang, itu bisa jadi disaster juga untuk next menuju ke middle game-nya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat di sini di bagian RRQ, mereka udah setup ada landmine juga di sana, tapi ada mobil parkir sebenarnya juga kelihatan ya. Ada mobil parkir juga ketahuan di sana. RRQ memilih untuk defense karena tinggal 3 orang doang, tapi kita bakal berpindah dulu untuk sementara karena DG Esports. Di mana saudaranya DG Eternal sudah tumbang, tapi kita ada Red Bull Rebellion. Nah, ini yang menariknya. Yang ngetumbangin itu kan siapa tadi? Red Bull ya, bener ya? Yang numbangin Aura. Aura. Ya, gue pikir tadinya dia. Balas Jadi di dendam sisi ya. lain, Hen ternyata berhasil dikenok lagi oleh Aero. Masih ada perang juga di antara DG Esports bersama dengan Red Bull. Cuman beda lantai bawah sama lantai atas juga. Yes, udah dengan K98 dan kita bakal bakal disergap kali ini. Tim DG udah masuki rumah. Tim Red Bull Rebellion bakal kedatangan tamu juga nampaknya. Tapi nampaknya kali ini Jafra juga masih menahan stepnya. Naik ke atas tangga. J-nya coba untuk menyergap dari atas. Berbahaya untuk tim DG kalau misalkan mereka masuk karena 1887 kali ini dipegang oleh J. Yap, dan yang menariknya adalah di sini Han, karena RRQ itu udah mulai setup juga. Kalau sampai mereka pecah antara Red Bull Leon sampai dengan DG Esports, ini bisa jadi sampahan juga untuk teman-teman dari RRQ kayak dia tinggal nunggu aja pepecahan perang yang udah dibuka di sini dan langsung di open aja sedikit, masih ditarik ulur oleh Ace dan masuk ke rumah sedikit. Masih coba takut-takutin aja sih. Belum dibuka bener-bener pecah dari kedua tim tersebut. Benar, tim DG di sini masih nyari-nyari landmine juga, pastinya takut ada landmine dari Red Bull Rebellion, tapi berbahaya banget untuk mereka keras karena Z
Day posisinya udah megang shotgun 18,7. Dimana double barrel ini sakit banget, apalagi dia menang posisi di atas tangga juga pastinya. Dan kalau misalnya terlalu lama, DG juga berbahaya kalau misalnya dia moving ke arah rumah labirin. Udah ada Rex Regum Keon di sana. Jadi ini benar-benar mau nggak mau harus di finishing dulu deh sih. Dan lihat siapa yang jauh lebih tangguh. Tapi walaupun mereka akhirnya hasil nge-teamwork satu squad di sini, resource mereka udah berkurang buat fight 1v1 terhadap RRQ. Tapi Han, berasa bakal ada yang berdarah-darah ya di posisi bawah juga. Itu RRQ nembak. RRQ udah nembak ke arah sini, berarti DG udah sadar di sana udah ada RRQ. Dan gua rasa keputusan yang paling tepat adalah mereka itu gak bisa, kalau mau gak mau mereka harus ratain RBR-nya. Betul. Mereka gak bisa cabut, mereka harus ratain RBR-nya, ambil posisi Red Bull Rebellion dan berharap zona berikutnya bakal ada di sana. Nah, seperti yang gue bilang juga, dimana memang resource-nya udah lumayan dicicil, dibuang ya. Fast udah pecah juga, ada salah satu member DG di sisi lain masih bersama dengan Mr. Home yang sebenarnya jauh lebih kekurangan resource dibandingkan teman-teman DG Esport di posisi rumah seberang ya. Iya, udah dapat info nampaknya kalian udah dapat tembakan dari shotgun juga, udah kelihatan bahwa RBR kebanyakan besar ini megang shotgun semua untuk jarak dekatnya. Ziko megang Thompson, Thompson maksud gua megang untuk senjata jarak dekat SMG, dan DG masih belum mau untuk masuk karena terlalu berbahaya. Tapi sementara itu, Clock Tower ada 3 tim yang sudah berkumpul nampaknya kali bakal reunian. Udah ada airdrops juga, bakal coba diambil. Coba ngambil ini ya, lontar. Iya, ngomong tentang airdrop, sebenarnya mungkin kemarin gak ada yang ngeh ya dari posisi caster, tapi ternyata ada yang mati ketimpa airdrop. Ada ya, ada. Dan itu lucu banget, tapi di sisi lain, EVOS Sam 13 berhasil nge-knock juga tadi dengan granat ya kalau nggak salah lihat. Yes, Abang Ipul dapat satu, langsung di NL 05 kali Aero Bank juga, di mana Aero tinggal 2 orang, itu Aero jadi ke Black, baru jatuh berlari, Aero pun jatuh, kali ini tinggal Black dilihat dari ruang tereliminasi dengan cepat oleh EVOS Esports. Well, yes, EVOS Esports di sini menyusul saingan yang lain, di mana Aura juga baru nge-team satu squad. Ini bener-bener 2 narasumber kita yang tadi kita jemput di sini di stage itu langsung memberikan performa yang mereka janjikan di game pertama. Di sisi lain juga ada Ice ya, yang tadi berhasil memberikan fire terhadap Onyx. Disusul juga 3 orang dari Onyx harus dikenok begitu aja oleh IoT. Ini dia pertempuran jarak jauh, ada tembakan dari serangan gaya terjauhkan, menjatuhkan pemain dari IoT. Dan langsung diselamatkan. Ice dan Laut tidak masih berusaha untuk memberikan damage ke arah depan, tapi Beyond coba untuk mendapatkan posisinya nge-flanking dari sisi yang lain. Lumayan itu damage-nya ya. Aduh, IOG-nya digigit oleh zona, kalian harus berlari terlebih dahulu, di mana mereka udah pakai inhaler dan juga pasti medkitnya. Coba untuk berlari, masuk dalam zona di mana Onyx kali ini lebih diuntungkan. Kenapa? Karena dia udah di dalam zona duluan. Iya, tapi di sisi lain sebenarnya kalau misalnya mereka nggak sadar, karena orang kita tersisa 2 orang aja. Di sisi lain sebenarnya IOG juga masih lengkap nih, 4 orang sekaligus, 1 squad. Dan kalau kita lihat juga di minimapnya ini pecah banget karena zonanya udah ketarik lagi, Han. Iya, ini dia Flopstar bakal ditembak ke arah depan oleh seorang Lau. Kali ini tinggal seorang Lau sudah dilihat bakal maju tapi dapat 1 orang. Dan ternyata Onyx Lau coba untuk dapat point kill. Di mana mereka masih coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin di saat mereka terpojok, tapi Beyond gak bisa diselamatkan. Tinggal Rules God dan juga Hand sendiri berdua kali ini. 2 versus 2 nih, karena posisinya memang Onyx udah tumbang 3-1 satu ya tadi doang. ya. Benar-benar bersama dengan seorang Lau juga. Tinggal Lau yang bukan Lau Jin, pasti bakal coba dimajuin aja sama Good kali ini. Rule, si Abang Rule bakal coba untuk menyiapkan, pasti coba untuk mengikis luas terlebih dahulu dari kiri dengan tembakan. Di mana Hand terlalu jauh, bakal coba dia tembakin kali ini. Lau yang masih diblokkan, bakal tembakin dengan SMB-nya, tapi ternyata Onyx Ares berhasil di-backup oleh Hand dan Rule. Masih bisa selamatkan, tapi sisi lain ada RBR yang berhasil menumbangkan tim Dunia Games. Tinggal 7 tim tersisa, 25 orang yang masih hidup. Ya, tadi sempat memang dimenangkan oleh IOG karena mereka menang jumlah juga. Di posisi lain udah tinggal di finishing aja oleh the last main standing ya tadi dari IOG, karena satunya udah knock. Di sisi juga ada Red Bull Rebellion bersama dengan harusnya nomor 1 TRRQ tadi ya. Yep, dan untungnya tadi itu Rule itu masih ada Hand ST di belakang dan gak keburu nge-end Rule duluan. Jadi kalau misalkan seandainya tadi Lau itu nge-end Rule, kemungkinan besar Hand-nya juga bisa kena. Iya, tapi kita bergeser dulu nih di area Clock Tower, Han, karena lumayan rame. Ada 3 squad yang masih nahan, masih standing alone aja. Di sisi lain juga ada 1 squad lagi yang masih bergeseran, nomor 9 di situ. Di perujungan zona udah mulai masuk sih ke arah zona selanjutnya di center of the map Clock of Tower juga. Ini salah satu zona yang gak gue suka ya, dimana
endgame-nya zonanya itu bakal ada di Clock Tower, di mana itu datarannya bener-bener enak banget, lu bisa di kolong. Iya, bisa di atas juga. Bisa di atas juga, bahkan bisa sama sekali kayak adu medkit aja gitu, karena memang zonanya ini bakal ada high ground low ground yang bener-bener banyak banget. Nah, gue pernah dapet skenario juga tentang Hulk di sini karena udah ada fan yang dibuka oleh seorang Street terhadap musuh bebuyutannya Aura Esport di arah depan juga, tapi masih bisa didekoi sedikit karena masih ada double duo di situ di arah bawah dan langsung naik aja ke arah tower kali ini. Yes, di mana tim Aura agak sulit untuk masuk dalam zona kali ini. Bakal coba menyiapkan dirinya di atas tower dan zona masih bisa nutup lagi, ini masih 50 detik tapi ternyata ada rules yang harus terknockdown oleh zona, berarti tinggal hand sendirian. Dan di sisi lain juga ternyata Island of God berhasil dipukul rata oleh zona ternyata. Berhasilnya sama zona ya? Iya, berhasil dipukul rata oleh zona ya kan. Daripada mengasih poin eliminasi ke tim lain gitu kan, meninggikan posisi standing juga. Tapi oke, kita balik lagi di sini di mana Aura Esport yang posisinya memang lebih open field dibanding EVOS yang udah ada di bawah juga. Dan ada Deadly yang cuma bergantung terhadap 1 pohon juga. Tapi walaupun begitu ya, Deadly udah siap nih disupport sama 3 orang lainnya ada di posisi tower gitu. Deadly itu salah satu pemain kalau sejarahnya dia tuh pinter banget untuk survive sampai akhir ya. Makanya kalau misalnya walaupun dia single sendirian, tapi Deadly itu pinter banget buat nyari celah masuk lewat mana dia bisa ngamen placement poinnya. Dan tapi kali ini udah ada beberapa tim juga masuk dalam zona, udah mengamankan Clock Tower terlebih dahulu, tapi Aura masih ada di luar. Araki berhasil mendapatkan EVOS 2 orang, misalnya Solim ada Kenzo berhasil dijatuhkan, tinggal Sam 13 dan juga Straight yang masih berdiri tegak di mana Kader dan juga seorang Sam 13 tukeran trading kill aja. Hingga harus diselamatkan lagi, ada dua dipasang oleh Sam 13 hingga shotgunnya bakal sudah dapat satu lagi jalan Captain terkuat di bumi, apakah bakal dijatuhkan, berkata 5 berhasil diselamatkan. Ada Kader Ochantu ternyata yang berhasil dipulangkan di mana Araki habis ternyata pun harus tumbang karena ada Bigetron yang ikut-ikutan perang di sana. Ya, sniper Bigetron kalau kita lihat di sini nyampahin, di sini juga masih bersama dengan EVOS yang langsung kena ledakan di situ Sam 13 dan masih ada Mr. Home juga yang harus terkenop di sini dan Aura juga harus tereliminasi dan di sisi Kelvin yang berusaha untuk backstep dari belakang dan ternyata masih harus tumbang oleh satu member EVOS lagi. RBR datang di satu tempat dengan pelontar masih bisa menyelamatkan teman di mana Aura juga masuk dalam zona kali ini, belakang masih ada musuh di mana RBR pun terjatuh kali ini langsung Louvre Jaira berhasil mendapatkan Zico, masih bisa ditekan dari Zay kali ini masih bisa diselamatkan, masih bisa mencari posisi karena Louvre-nya masih ada di luar zona bersama RBR di mana Aura malah mendapatkan advantage masuk dalam zona seorang Amek sendirian. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Kelvin masih berusaha untuk memberikan output damage yang sangat tinggi. Jump shot juga udah dilakukan tapi ternyata seorang Kelvin harus gugur dan dia sebagai the end for Red Bullion. Yap, tinggal 3 tim tersisa, Bigetron Beat, Aura yang tinggal sendirian. Kayaknya Amek bakal jadi free antara kedua pertarungan kali ini karena seorang Git berhasil dijatuhkan dengan pelontar dari Amek. 2 orang sekaligus memakan mangsa kali ini. Di mana Regar udah menerima, ini dia abangnya Amek, Regar yang udah melihat juga Amek dari belakang ya? Dari belakang. Sudah bersiap-siap. Sudah udah jalan nih. Dia masih nggak tahu nih Amek nih Aura sisa berapa. Karena ini udah disadvantage banget karena Amek tinggal sendiri ya. Udah ketembak juga Amek kali ini dan Aura harus tereliminasi di posisi 3, tinggal 2 tim kali ini. Tapi dia dapat Regar, berhasil knockdown dan Louvre kalau misalkan masuk di satu tempat, Louvre bisa dapat buyahnya Era. Betul, bersama dengan Father di sini juga Louvre yang sebenarnya di posisi lain sama-sama harus narik ulur dulu karena posisinya juga ada 2 orang yang knock juga di sini bersama dengan Jay, mantan kapten kita di Bigetron ya. Dan di depannya ternyata saudara dia bahula, yaitu Bigetron Beat juga bersama dengan Regar yang berhasil di survive juga, tadi nggak jadi mati. Dan kali ini udah menunggu zonanya bakal menutup untuk yang terakhir kali ya, zona terakhir. Apakah akan menjadi penentu kali ini karena udah ada Regar lagi. Regar tergigit oleh zona kali ini, tinggal 46 dan masih coba ini Heller tapi belakangnya satu orang jatuh gitu kan masih ada. Dia shotgunnya bakal coba masuk dalam rumah, coba untuk mendapatkan posisinya di mana Gare masih ada di bawah lower ground. Dan Bigetron memenangkan posisinya kali ini, masih ada Father dengan M60-nya. Tembakan aja karena maybe, tapi ada zona dan ternyata Bigetron Beat takes the booyah untuk kali ini. Wow, Bigetron Beat. Ini benar-benar anak-anak unggulan yang kita tahu secara playernya juga masih pada muda ya. Dan yang menarik adalah dia harus menumbangkan saudara bahlanya, yaitu di sini mantan